Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di pagi hari yang cerah ini dalam pelajaran kita, pelajaran PAI. Ya, pada hari ini apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Ya, siapa hari ini yang datang? Wildan, Rahil, Pandi, 3 orang. Ya, 3 orang pada hari ini nggak datang. Ya, hari ini kita masuk pada pelajaran PAI. Untuk memuliakan hari ini, kita mulai berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya. Oke, kepada Bang Nailal, pakai mic Bang. Nah, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih kepada Bang Naila yang telah memimpin doa. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ustaz mau nanya pelajaran kita yang kemarin apa Pak? Tentang apa? Tentang jenis-jenis sujud. Ya, pelajaran kita kemarin tentang jenis sujud. Kita udah masih ingat kan bahwa jenis sujud itu yang di luar sholat ada 3 apa aja? Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Nah, insya Allah kita masih ingat semua. Nah, untuk pelajaran kita kali ini judulnya adalah iman kepada Allah. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik memahami apa saja kitab-kitab yang wajib diimani dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik mengetahui cara mengimani kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Nah, ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya? Tahu apa? Apa tahu nggak? Ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabinya. Kitab apa aja? Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat. Oke, iya. Itu dia. Ya, jadi ada dalam agama kita, dalam kepercayaan agama kita ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan perenungan. Mari kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Apa jadinya Pak? Tersesat. Kita hanya akan berputar-putar tapi kita tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita akan tersesat. Ya, demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Ya, itulah kalau hidup kita tanpa ada panduan kitab suci. Oke, di dalam Islam tadi kita udah bicara ada 4 kitab. Yang pertama kita pelajari dulu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Artinya apa Pak? Sebelum Yesus atau Nabi Isa lahir. Tahun 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat berasal dari hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa AS diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani namanya. Berikutnya, kitab Taurat ini sebagai Muslim tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah.
ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka orang Bani Israel itu mendapat petunjuk. Nah, ini ada 10 pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Yaitu pertama, perintah mengesahkan Allah. Berarti semua nabi disuruh untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala dan patung, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Ini 10 kitab isi kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada siapa? Ya, kitab Zabur yang diturunkan Allah ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel, untuk umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Nanti Bang ya, kita lanjutkan ya. Kemudian 2 abad setelah Taurat. Kemudian adapun kitab ini ditulis dalam bahasa Kipti. Ya. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS pada permulaan abad 1 Masehi. Setelah kitab Zabur, kemudian kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Ada diterangkan dalam kitab Injil ini dalam Quran surat Maryam ayat 20. Qala inni Abdullahi atani al-kitabu wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ya, ada 4 isi Injil. Perintah kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi, menjelaskan bahwa telah akan datang kepada Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Ya, ini sebenarnya isi kitab Injil. Nah, terakhir kitab Al-Quran. Ini merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Muhammad. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7, ya ini sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian adapun secara umum ajaran pokok Al-Quran, akidah keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah SWT dan meyakini malaikat-malaikat Allah SWT. Yang kedua, akhlak budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, tarikh atau sejarah. Nah, berikutnya ada suhuf. Suhuf ini apa? Dia ini adalah lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah SWT. Ya, contohnya adalah suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu menerima 10 lembar perintah dari Allah. Kemudian Nabi Musa menerima 10 suhuf juga, 10 lembar. Selain kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf. Cara mengimani yang benar, ya ini ada 4. Meyakini dengan sepenuh hati, kemudian boleh mempelajari kitab-kitab, wajib bagi umat Islam, dan meyakini bahwa Al-Quran terjaga dari pemalsuan. Oke, nah, ya hari ini, nah ini dia. Hari ini pada pelajaran kali ini kita akan membuat karya. Apa karyanya? Nah, dia karyanya itu ya membuat karya kreatif, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan kalian Ustadz suruh membuat produk. Produknya ada 3, Ustadz. Yang pertama, kalian Ustadz minta nanti setelah ada nonton video. Nah, setelah nonton video, kalian nanti Ustadz kasih pilihan untuk memilih mana kalian yang mau membuat karyanya. Pertama, karyanya itu adalah membuat rangkuman dari video. Yang kedua, membuat kesimpulan dari video. Yang ketiga adalah menganalisis. Nah, ini dia.
Ini Ustaz serahkan pada kalian siapa yang mau. Oke, siapa yang mau tadi yang merangkum? Ini sobat jadi kelompok pertama. Oke, tunjuk tangan dulu bang yang merangkum yang saya pilih tadi. Yang kelompok, saya pilih. Yang kalian tadi. Ya, kelompok 1, oke sudah. Nanti duduknya kembali ya. Yang kelompok B, yang untuk menyimpulkan. Siapa aja? Ya, waktunya lah Pak, biar tahu kita Pak. Nah, ya ini menyimpulkan ya. Yang terakhir kelompok menganalisis. Ya, oke. Ya, ini sudah ada. Oke, silakan duduk di tempatnya Bang. Yang kelompok A di sana, kelompok B di sini aja Bang. Kelompok C di sini. Ya, silakan. Oke. Ya, tugas kreatif kita semuanya sama-sama kita dulu nonton film ini. Nah, dari film ini kalian Ustaz harap ada nanti yang udah bisa merangkumkan. Kita merangkum, Pak. Merangkum itu kalian lihat mana yang penting dan catat. Itu tugas kelompok 1. Kelompok 2 tugasnya adalah menyimpulkan. Kira-kira dari film ini kesimpulannya apa? Silakan catat. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis. Analisisnya apa Bang? Ada aja pertanyaannya. Pertanyaannya untuk menganalisis adalah yang saya buat di sini, yaitu pertanyaannya, mengapa kitab Al-Quran lebih baik daripada kitab Nabi yang lainnya? Ini bisa nanti kalian analisis. Oke, sebelumnya sama-sama kita tonton dulu video ini. Ini kan benar. Sudah kita tonton filmnya. Nah, sekarang kita masuk kepada aktivitas kita. Tadi siapa yang kelompok 1? Ya, ini kelompok 1. Ya, tugasnya adalah merangkum materi iman kepada Allah. Oke, silahkan diskusikan Bang. Ya, sama-sama. Rame-rame lah kemari Bang. Oke, kelompok 2 yaitu adalah aktivitasnya membuat kesimpulan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, silakan diskusi Bang. Belum. Siapa aja Pak? Apa itu lah? Dia suka sama kau tu. Foto dia kan, masuknya fotomu. Dia suka sama kamu yang kurus-kurus hitam tinggi tu. Kelas sebelah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ya, kalau sudah selesai silakan membacakan produknya. Silakan kelompok 1 maju dulu. Kelompok 1, ya 2 orang lah, 2 orang ditemani oleh maju. Silakan dibaca dulu Bang. Oke. Rangkuman materi iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah memiliki fungsi sebagai petunjuk, penerang, dan pembimbing manusia menuju jalan yang lurus. Mereka berisi ajaran tauhid, hukum, akhlak, dan ibadah. 2. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan dari segi bahasa, sastra, dan kandungan ilmiah yang tidak dapat ditiru oleh manusia, menjadikannya bukti kebenaran wahyu yang datang dari Allah. 3. Iman kepada kitab Allah sebagai rukun iman. 4. Iman kitab-kitab sebelumnya dan kaum tertentu. Semua kitab Allah memiliki fungsi sebagai petunjuk. 5. Al-Quran sebagai kitab terakhir.
Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali rangkumannya. Bang, rangkumannya silahkan ditempel bang di atas itu. Coba tempelkan dulu. Yang bagian atasnya. Oke. Ya, siap-siap kelompok 2. Silakan maju yang kelompok 2. Ya, dibacakan 2 orang. Bentar. Kita lihat dulu yang ditempelkan kelompok 1 ini. Nah, satu. Barang gunting makanya pakai gigi aja. Oke, ya. Silakan kelompok 2. Nanti ditempel di sebelah kelompok 2 ya. Ya, silakan. Ini kesimpulan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah dari kelompok 2. 1. Iman kepada kitab membentuk kesatuan umat, beriman kepada semua kitab Allah. Ini juga sikap toleransi dan pengakuan terhadap wahyu yang diterima oleh para nabi terdahulu, serta mengajarkan pentingnya persatuan umat manusia. 2. Kewajiban beriman kepada semua kitab. Umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai bagian dari rukun Islam. 3. Al-Quran membenarkan dan meluruskan. Al-Quran membenarkan wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. 4. Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurna. Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. 5. Kemukjizatan Al-Quran membuktikan kebenaran. Mukjizat Al-Quran baik dari segi bahasa, ilmiah maupun isinya. Sekian dari kami kelompok 2. Ya, bagus sekali. Ya, silakan tempelkan dulu. Oke. Ya, siap-siap kelompok 3. Coba maju 2 orang kelompok 3. Oke, ya. Ya, dibaca aja. Oke, bentar. Ya, kok gitu kan Bang? Semua tempel. Nanti orang beda. Oke, tarik aja. Tadi orang langsung bisa. Tinggal ditarik ini. Roti ini besar cuma bisa. Mana ya? Belum ada yang bisa buat aku. Iya. Iya. Oke, makasih. Ya, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kitab Al-Quran lebih baik dibanding dengan kitab-kitab dari nabi yang lainnya? 1. Keseharian yang terjaga. Al-Quran dijamin kesehariannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengalami perubahan atau distorsi sejak pertama kali diturunkan. 2. Kesempurnaan ajaran. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. 3. Relevansi sepanjang masa. Al-Quran dirancang untuk seluruh manusia dan berlaku sepanjang masa. 4. Tidak ada kontradiksi. Al-Quran dikenal karena konsistensinya dan tidak ada kontradiksi dalam Islam meskipun diturunkan secara bertahap. 5. Penciptaan ilmiah. Banyak fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh para ilmiah modern. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali. Silakan ditempelkan Pak. Sama-sama lah Pak. Sama lah Pak. Ya, tempelkan.
Ya. Bagaimana? Oke. Bapak, Ustaz tanya dulu. Ustaz tanya dulu. Kelompok satu, kelompok ini kelompok satu kan? Ya, bagaimana pendapatmu tentang presentasi kelompok dua? Menurut saya kelompok dua sangat menarik dan bagus. Ya, alhamdulillah. Kamu kelompok tiga, bagaimana pendapatmu? Oh ya, Pak. Pendapat abangnya? Ya, alhamdulillah. Jadi semua kelompok sudah menampilkan dan semuanya dalam keadaan baik. Nah, kesimpulannya, oke, tenang dulu Bang. Kesimpulannya bahwa pelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah ini Ustaz tanyakan dulu kepada Bang Ropi. Mana Bang Ropi? Mana? Bang Ropi. Nah, kesimpulannya Ustaz tanya. Nah, coba simpulkan nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah, bagus sekali. Kemudian kesimpulan kedua, nah ini Bang Ahmad Suro. Nah, mengapa kitab suci diturunkan kepada Allah, kepada Nabi, kemudian diturunkan kepada umatnya? Untuk apa? Untuk menjadi panduan hidup seluruh manusia. Ya, alhamdulillah, kesimpulannya sudah dapat semua. Nah, kesimpulan yang paling inti adalah bahwa dalam Islam ada 4 kitab yang dia ini diturunkan Allah kepada nabinya, disebarkan untuk apa? Untuk jadi panduan hidup kita. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bang Nailan. Benar-benar kami salat. Oke, Bang, kita doa dulu, Bang. Doa. Semuanya. Bang, belum. Bang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada banyak kita berdoa. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup pelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.